Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 manajemen ingin mempresentasikan tentang produk, jasa, dan strategi penentu merek. Halo, perkenalkan nama saya Eliana Tehilaganis dengan NIM 201100000006. Saya Aziza Rahmi dengan nomor NIM 2011000007. Perkenalkan, nama saya Bagus Putra Pamungkas dengan NIM 201100000034. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Zalfianti dengan NIM 201100000051. Hai, nama saya Delia Regita Cahyani dengan NIM 2011000065. Perkenalkan, nama saya Fernando Menseng, NIM saya 201100000124. Nama saya Didi Wijaya dengan NIM 191100000178. Perkenalkan, nama saya Iban Sabra Zidan dengan NIM 2011000011. Terima kasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian produk dan jasa. Produk adalah apapun yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi dan yang mungkin memuaskan keinginan atau kebutuhan. Sedangkan jasa adalah bentuk produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual, tetapi tidak berwujud dan tidak bisa mengakibatkan kepemilikan. Masing-masing produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan dapat dibagi dalam 3 tingkat. Yang pertama, produk inti. Produk inti terdiri dari manfaat penyelesaian masalah inti yang dicari konsumen ketika mereka membeli sebuah produk. Yang kedua, produk aktual. Produk aktual meliputi tingkat kualitas, desain, nama, merek, fitur, dan kemasan. Yang ketiga, produk tambahan. Produk tambahan adalah produk aktual ditambah beragam jasa dan manfaat yang ditawarkan bersamanya, seperti jaminan, instalasi, pengiriman gratis, dan pemeliharaan. Produk dan jasa dibagi menjadi 2 kategori. Pertama, produk konsumen, yaitu produk yang dibeli untuk kepentingan pribadi atau kebutuhan sehari-hari. Produk konsumen dibagi menjadi 4 macam. Pertama, produk kebutuhan sehari-hari, yaitu produk atau jasa yang sering dibeli oleh konsumen, seperti makanan cepat saji. Kedua, produk belanja, yaitu produk atau jasa yang jarang dibeli oleh konsumen. Biasanya konsumen membeli dengan membandingkan kualitas dan harga, seperti mobil dan pakaian. 3. Produk khusus, yaitu produk atau jasa yang memiliki karakteristik unik di mana konsumen bersedia melakukan pembelian khusus, seperti tipe mobil terbaru, jasa dokter, dan ahli hukum. Keempat, produk yang tak dicari, yaitu produk yang mungkin tidak dikenal oleh konsumen atau dikenal tetapi konsumen tidak berpikir untuk membelinya, seperti pemakaman, asuransi jiwa, dan jasa interior. 2. Produk industri atau bisnis adalah produk yang dibeli untuk proses lebih lanjut menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan atau digunakan untuk menjalankan suatu bisnis, meliputi 1. Bahan dan suku cadang, 2. Barang modal, 3. Persediaan dan jasa. Keputusan produk dan jasa pemasaran membuat keputusan produk dan jasa pada 3 tingkatan, yaitu 1. Keputusan produk dan jasa industri, 2. Keputusan lini produk, 3. Keputusan bauran produk. Dalam mengambil keputusan untuk produk dan jasa, terdapat beberapa hal yang patut dipertimbangkan, antara lain yaitu atribut. Atribut melibatkan yang pertama kualitas produk atau kemampuan produk untuk menjalani fungsinya. Yang kedua, fitur produk yang membedakan produk dari produk kompetitor. Dan ketiga, gaya dan desain produk, proses atau perancangan gaya dan kegunaan produk. Di sini saya akan menjelaskan dimensi kualitas produk. Ada berbagai aspek atau dimensi kualitas produk yang berupa barang. Yang pertama ada performance atau kinerja, yaitu merupakan karakteristik operasi dasar atau produk inti dari suatu produk. Yang kedua ada durability atau daya tahan, yaitu berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan.
Yang ketiga ada conformance to specifications atau kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi standar tertentu. Yang keempat ada features atau feature, merupakan karakteristik atau ciri-ciri tambahan yang melengkapi manfaat dasar suatu produk. Yang kelima ada reliability atau reliabilitas, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal pakai. Yang keenam ada estetik atau estetika, yaitu daya tarik dari suatu produk terhadap kancah. Yang ketujuh ada perceived quality atau kesan kualitas, yaitu persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas suatu keunggulan produk. Selanjutnya ada dimensi kualitas jasa. Determinan kualitas jasa menurut para suraman, Zetani dan Dari, yang harus menjadi perhatian manajemen perusahaan jasa dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa dengan segera dan memuaskan. Yang kedua, responsiveness, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa dengan aman. Yang ketiga, assurance, yaitu kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf, bebas dari bahaya, resiko, dan keraguan-raguan. Yang keempat, empathy, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Yang kelima, tangible, yaitu fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi merek. Merek ini diambil dari sebuah keputusan penetapan merek yang meliputi pemilihan nama merek dan mengembangkan strategi merek. Merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, lambang, desain, atau kombinasi dari semua itu yang menunjukkan identitas produk atau jasa dari satu penjual dan membedakan produk atau jasa itu dari produk pesaing. Merek juga memiliki beberapa manfaat, antara lainnya yaitu satu, sebagai identitas untuk membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing. Kedua, memudahkan konsumen mengenali suatu produk. Ketiga, alat promosi atau daya tarik produk. Keempat, untuk membangun citra produk dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas, dan prestis tertentu pada konsumen. Kelima, untuk mengendalikan pasar, dan yang terakhir memberikan gambaran kepada konsumen akan manfaat produk. Selanjutnya ada beberapa makna yang dapat disampaikan melalui merek, yaitu satu, atribut. Sebuah merek diharapkan mengingatkan suatu atribut atau sifat-sifat tertentu. Atribut itu perlu dikelola dan diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut apa saja yang terkandung dalam suatu merek. Misalnya, produk mengisyaratkan mahal, tahan lama, dan berkualitas. Kedua, manfaat. Suatu merek lebih dari seperangkat atribut, di mana pelanggan tidak hanya membeli atribut, melainkan mereka membeli manfaat. Produsen harus dapat menerjemahkan manfaat fungsional maupun manfaat emosional, seperti awet, bisa meningkatkan gengsi, dan lebih trendy. Ketiga, nilai. Merek juga menciptakan nilai bagi produsen. Merek yang bernilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas, sehingga akan mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. Contohnya, sebuah produk memiliki kinerja yang tinggi, keamanan yang bagus, dan prestis yang bagus. Keempat, budaya. Merek mewakili budaya tertentu, misalnya Mercedes mencerminkan budaya Jerman yang dimana terkenal dengan terorganisasi yang baik, efisien, dan berkualitas tinggi. 5. Kepribadian. Merek juga merancang kepribadian tertentu bagi para penggunanya. Jadi dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan tercermin bersama merek yang dia gunakan. Misalnya sebuah produk memberikan kesan pimpinan yang baik. Keenam, pemakaian. Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang-orang yang terkenal untuk penggunaan mereknya. Misalnya, pengguna Mercedes adalah seorang eksekutif dan pengusaha yang sukses. Ketiga, kemasan. Kemasan merupakan proses mendesain dan memproduksi kontainer atau pemukus produk. Kemasan memberikan banyak manfaat kunci seperti perlindungan, ekonomi, kenyamanan, dan promosi. Langkah-langkah dalam mengembangkan kemasan yang baik. Yang pertama, membuat konsep kemasan. Yang kedua, mengembangkan bahan kemasan secara spesifik. Yang ketiga, bahan kemasan harus mendukung strategi positioning dan marketing produk. Yang keempat, pelabelan.
Keputusan kemasan sering meliputi desain label yang menunjukkan, menggambarkan, dan mungkin mempromosikan produk. Label adalah semua informasi yang tampak pada kemasan produk. Label menunjukkan berbagai fungsi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi produk atau brand. Yang kedua, menjelaskan hal-hal terkait produk. Yang ketiga, mempromosikan produk secara grafis yang menarik. 5. Jasa. Pengembangan jasa pendukung produk yang meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan serta perlindungan terhadap pesaing. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan merek, membangun merek yang kuat, dan ekuitas merek. Yang pertama adalah strategi penetapan merek, membangun merek yang kuat. Beberapa analisis memandang merek sebagai aset permanen perusahaan yang utama. Mereka lebih dari sekedar nama dan lambang. Merek membentuk segala arti produk atau jasa bagi konsumen. Jadi, merek harus dikembangkan dan dikelola. Yang kedua adalah ekuitas merek. Ekuitas merek itu adalah elemen kunci dalam hubungan perusahaan dan konsumen. Mereka yang kuat memiliki ekuitas merek yang tinggi. Nilai suatu merek berdasarkan seberapa kuat merek tersebut mempunyai loyalitas merek, kesadaran konsumen akan merek, kualitas yang dipersepsikan, asosiasi merek, dan berbagai aset lainnya seperti hak paten, merek dagang, dan hubungan jaringan distribusi. Terima kasih. Mengelola merek, perusahaan harus mengelola merek mereka secara cermat. Pertama, positioning mereka harus terus dikomunikasikan kepada konsumen, dan positioning mereka tidak akan bertahan lama kecuali semua orang dalam perusahaan selalu menghidupkan merek tersebut. Dan juga perusahaan harus selalu mengelola kekuatan dan kelemahan merek mereka. Sekian materi yang telah dipaparkan mengenai produk, jasa, dan strategi penentuan merek. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.